Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancangan dan analisis simulasi jaringan komputer 3 gedung dengan metode subnetting VLSM. Pertama-tama, perkenalkan saya Irfan Fauzi dan rekan saya. Saya Goklas Emanuel Sipayung. Saya Dion Andrian Siburian. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tujuan. Tujuan dari proyek ini atau tugas ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mendesain VLSM itu untuk membagi IP kelompok yang kami dapatkan yaitu 10.5.0.0/16 secara efisien untuk kebutuhan host. Yang kedua itu untuk subnetting VLAN dan tracking mode itu untuk memecah broadcast domain lewat virtual LAN di switch. Yang ketiga itu inter VLAN routing itu menghubungkan antar VLAN secara pakai metode router on a stick. Yang keempat itu dynamic routing version 2 supaya semua router saling tahu rute tanpa konfigurasi manual satu persatu. Yang kelima itu evaluasi protokol DNS dan HTTP diuji lewat fitur simulasi paket tracer. Next. Selanjutnya, parameter dan rumus dasar perhitungan VLSM. Apa sih itu VLSM? VLSM adalah variable length subnet max, adalah teknik membagi alamat IP di setiap subnet boleh punya ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan. Batch IP kelompok 5 yaitu 10.0.0.0 per slash 16 dengan alamat IPv4 yang kita ketahui dengan total 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, 4 dikali 8 sama dengan 32. Dengan untuk mencari rumus prefix yaitu 32 dikurang bit host atau N dengan rumus host valid sama dengan 2N dikurangin 2. Kenapa dikurangin 2? Karena 2 IP telah digunakan untuk network address dan broadcast. Selanjutnya ke perhitungan VLSM. Di sini kami mengurutkan dari kebutuhan host terbesar ke yang terkecil. Di divisi D di gedung 2, kebutuhan host 70. Kami mencari pendekatan, kami menemukan 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurangin 2 sama dengan 126 host valid. Dengan prefix 32 dikurangin 7 sama dengan 25. Jadi prefixnya 25 dengan IP yang dapat digunakan mulai dari 10.5.0.1 sampai dengan 10.5.0.126. Di divisi C gedung 1, kebutuhan hostnya itu 19. Kami mencari dan kami menemukan 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurangin 2 sama dengan 30 dan prefixnya 20 32 dikurangin 5 sama dengan 27 dengan rentang IP yang dapat digunakan mulai dari 10.5.0.129 sampai dengan 10.5.0.158. Yang ketiga divisi B yang berada di gedung 1, kebutuhan hostnya itu 16 sama seperti di divisi C. Kami juga menggunakan prefix 27 yang dimana host yang dapat digunakan mulai dari 10.5.0.161 sampai dengan 10.5.0.190. Untuk divisi A gedung 1 kami membutuhkan host 13 dan kami menemukan 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurangin 2 sama dengan 14 host valid dan prefixnya di sini 32 dikurangin 4 sama dengan 28. Dengan rentang IP yang dapat digunakan mulai dari 10.5.0.193 sampai dengan 10.5.206. Lalu ke server yang berada di gedung pusat atau gedung 3. Di sini kebutuhannya satu. Di sini kami menemukan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu dikurangin 2 sama dengan 6. Berarti host yang dapat dipakai di gedung server itu 6 dengan prefix
itu 32 dikurangin 3 sama dengan 29. Dengan host yang dapat dipakai mulai dari 10.5.0.209 sampai dengan 10.5.0.214. Yang ketiga itu jalur WAN dari R1 ke R3. Di sini membutuhkan dua host, di mana kami mendapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Dan prefiknya 32 dikurangin 2 sama dengan 30. Dengan IP yang dapat digunakan mulai dari 10.5.0.225 sampai 10.5.0.226. Selanjutnya jalur WAN R1 ke R3. Sama sama juga seperti di atas menggunakan prefix 30 dengan rentang IP 10.5.0.229 sampai titik 230. Jalur R3 ke internet. Di sini juga sama seperti di atas menggunakan prefix 30. Di sini rentang IP-nya mulai dari 10.5.255.1 sampai 10.5.255.2. Next. Selanjutnya segmentasi virtualan VLSM dan trunking switch pada gedung gedung satu. Tujuannya untuk memecah suatu broadcast domain fisik menjadi beberapa broadcast domain logis berdasarkan divisi untuk meningkatkan keamanan dan efisien bandwidth. Di sini kami alokasikan untuk VLAN 10 untuk divisi A, VLAN 20 untuk divisi B, dan VLAN 30 untuk divisi C. Dengan akses mode menghubungkan port switch langsung ke PC klien sesuai VLAN-nya dengan perintah switch port mode akses. Yang kedua, truk mode itu konfigurasi port switch yang mengarah ke router satu agar bisa dilewati oleh traffic dari semua VLAN sekaligus dengan eh, switch port mode truk. Next. Selanjutnya, topologi jaringan yang sudah kami implementasikan menggunakan berdasarkan perhitungan VLSM. Di sini kami menggunakan 4 buah router, 4 buah switch, 8 PC representatif, dan 1 buah server. Next. Lalu intervalan routing atau router on a stick di router gedung satu. Konsepnya karena VLAN yang berbeda secara bawaan tidak bisa saling berkomunikasi. Kita membutuhkan router untuk menjembataninya menggunakan metode router on a stick. Dengan metode subinterface logis pada interface fisik router 1 gigabyte interface 0 per 0 dengan enkapsulasi protokol .1 key sesuai VLAN ID. Untuk 10 untuk divisi A, 20 untuk divisi B, 30 untuk divisi C. Next. Selanjutnya konfigurasi routing RIP version 2 dan default route. Yang pertama itu kami pakai RIP version 2 karena supaya RIP mendukung VLSM karena RIP version 1 tidak dapat mendukung subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua, no auto summary itu mencegah RIP meringkas rute spesifik kembali ke awal yang bisa menyebabkan routing bermasalah. Yang ketiga, default route di ISP itu mengarahkan semua traffic dari dari luar ke jaringan internal di IP 10.5.255.1. Next. Di sini kita akan Next. uji konektivitas ping massal. Eksekusi ini pada PCA1 divisi A. Untuk pingnya 10.5.0.193 ini ke ping ke default gateway lokal. Selanjutnya ke ping 10.5.0.162 dipingkan ke PCB1 divisi B. Selanjutnya ping 10.5.0.130 dipingkan ke
PC C1 divisi 1. Selanjutnya ping 10.5.0.2 dipingkan ke PC D1 gedung 2. Dan terakhir ping 10.5.0.210 dipingkan ke web DNS server gedung 3. Bisa kita implementasikan ke Cisco. Di sini kita akan ngeping untuk PC A divisi satunya. Nah, untuk yang pertama kita akan ngeping untuk default gateway-nya. Untuk ping default gateway-nya sendiri 193. 193. Nah, kita bisa lihat ini reply ini bertanda kita berhasil ngeping ke default gateway lokal. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCB1 untuk IP-nya sendiri 162. 162. Nah, kita bisa lihat di sini kita ngepingnya itu berhasil untuk ke divisi B. Selanjutnya kita akan ngeping ke PC C1. Untuk ping PC C1-nya sendiri 130. Bisa kita lihat di sini kita berhasil ngeping untuk PCC satunya divisi C. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCD1 gedung 2 untuk IP-nya sendiri titik 2. Di sini kita bisa lihat kita berhasil ngeping untuk PCD1-nya gedung 2. Selanjutnya yang terakhir kita akan ngeping ke DNS servernya. Untuk pingnya sendiri 210. Di sini kita berhasil ngeping ke semua PC. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCB1. Bisa ke PCB1. Nah, di sini kita akan ngeping ke default gateway lokal. Untuk pingnya sendiri 161. 161. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini reply yang berarti kita berhasil ngeping ke default gateway lokalnya. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCA1 divisi A. Untuk pingnya sendiri 194. 194. Nah, kita bisa lihat di sini reply yang bertanda hasil kita ngeping ke divisi A. Selanjutnya kita akan ngeping ke PC C1 divisi C dengan ping 130. Di sini kita berhasil ngeping ke PCC1 divisi 1. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCD1 gedung 2 dengan ping titik 2. Titik 2. Nah, di sini jika kita berhasil ngeping untuk PCD1 gedung 2 dan terakhir kita akan ngeping ke DNS server gedung 3 dengan pin 210. Nih, nah di sini kita bisa lihat kita berhasil untuk ngeping ke semuanya. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCC1 divisi 1. PCC1 divisi 1. Kita akan ngeping ke default gateway lokalnya dengan ping 129. Nah, di sini kita berhasil untuk ngeping ke default gateway lokalnya. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCA1 divisi 1 dengan ping 194. 194. Di sini kita berhasil untuk ke ping ke PCA1 divisi A. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCB1 divisi 1 dengan ping 162. 162. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCD1 gedung 2 dengan ping belakangnya 2.2. Titik 2. Nah, di sini kita berhasil ngeping ke PCD1 gedung 2. Selanjutnya kita yang terakhir kita akan ngeping ke DNS servernya dengan ping 210. Di sini kita keseluruhan berhasil ngeping. Selanjutnya kita akan eksekusi dari PCD1. Nah, untuk PCD1 kita akan ngeping ke default gateway lokalnya dengan 0.1. 1.
Satu. Di sini kita bisa lihat kita berhasil ngeping default gateway lokalnya. Selanjutnya kita akan ngeping PCA1 gedung 1 dengan IP 194. 94. Di sini kita berhasil ngeping PCA1 gedung 1. Selanjutnya kita akan ngeping PCB1 dengan IP 162. Di sini kita berhasil ngeping PCB1 gedung 1. Selanjutnya kita akan ngeping ke PCC1 gedung 1 dengan IP 130. 30. Dan yang terakhir, kita akan ngeping ke DNS server gedung 3 dengan IP 210. 210. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah berhasil ngeping dari PCA1, PCB1, PCC1, serta PCD1. Keseluruhannya berhasil diakses dengan reply. Selanjutnya bisa ke PPT. Nah, selanjutnya kita akan ke uji akses web server dengan verifikasi layanan application layer dengan ke PC client, web browser, serta ketik itunya. Kita eksekusi ke implementasikan ke Cisco-nya, PC client, web browser. Nah, kita ketik untuk webnya sendiri kelompok5.com. 5.com. Nah, kita bisa lihat untuk kelompok 5 websitenya tersendiri berhasil diakses. Oke, selanjutnya bisa ke PPT. Selanjutnya adalah uji resolusi nama DNS. Tujuan dari uji resolusi nama DNS ini adalah memverifikasi translasi domain logis menjadi IPv6 oleh DNS server. Untuk langkahnya itu kita buka PC client, lalu ke command prompt, lalu jalankan, lalu ketik nslookup kelompok5.com. Hasilnya itu sukses memetakan nama domain IP ke server 10.5.0.209. Selanjutnya aktivitas 7, 8, dan 9 yaitu tabel routing router. Untuk perintahnya itu cli router lalu show IP route. Untuk hasil verifikasinya itu aktivitas 7 di router 1 muncul rute kode R atau RIP ke gedung 2 0/25 dan server 208/29. Untuk aktivitas 8 untuk router 2 muncul rute kode R atau RIP ke 3 subnet gedung 1 128 160 dan 192. Untuk aktivitas 9 ke router tengah itu tabel rute paling lengkap atau semua rute RIP V2 internal tambah jalur internet luar. Untuk kesimpulannya dari aktivitas 7, 8, dan 9 ini, protokol RIP V2 100% konvergen dan aktif. Untuk aktivitas 10 dan 11 itu adalah make address table switch. Perintahnya itu cli switch lalu show make address table. Hasil dari verifikasinya itu aktivitas 10 switch 1 ke gedung 1 mencatat alamat fisik MAC divisi A, B, dan C secara dinamis pada port masing-masing. Lalu untuk aktivitas 11 switch 2 ke gedung 2 mencatat alamat fisik PC divisi D pada port aktif yang terhubung. Fungsi dari aktivitas 10 dan 11 ini itu mempercepat pengiriman data di layer 2 tanpa perlu membanjiri atau flooding seluruh port switch. Untuk aktivitas 12 yaitu verifikasi tabel ARP host. Di sini perintahnya itu buka command prompt-nya, lalu kita buka PC-nya itu kita ketik ARP -A. Hasil verifikasinya PC menyimpan saja pasangan IP address di layer 3 dan MAC address layer 2 milik gateway dan host tetangga. Fungsi dari aktivitas 12 ini adalah mempercepat pengiriman paket data lokal
tanpa perlu melakukan broadcast ulang yang membuang bandwidth. Selanjutnya itu analisis protokol aplikasi. Metodenya itu simulation mode, alur kerja atau PDU-nya itu DNS port 53, resolusi URL kelompok5.com itu menjadi IP server. Untuk HTTP port 80, pengiriman request konten ke web server. Untuk visual PDU-nya seperti ini. Kesimpulan dari aktivitas 13 itu berhasil memvalidasi alur query DNS dalam simulasi jaringan. Untuk aktivitas 14 itu analisis transport dan switching. Lapis transport layer 4 itu HTTP menggunakan TCP untuk memastikan data web terkirim utuh. Untuk lapis data link layer 2, switch memproses frame menggunakan satu key header VLAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Buktinya itu data tervalidasi pada PDU information layer 4 dan layer 2 saat simulasi. Ini untuk tampilan PDU informasinya. Untuk aktivitas 15 itu adalah analisis akhir end-to-end. Log peristiwanya menggunakan event list untuk melacak perjalanan paket di setiap node, router, dan switch. Analisis hop by hop memastikan data berpindah secara akurat antar perangkat hingga ke tujuan. Oke, di sini mulai dari B1 dikirimkan ke switch B, lalu switch B akan mengirimkan paket ke switch A, lalu switch A akan mengirimkan paket tersebut ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan paket ke router 3, dan router 3 akan meneruskan ke router 2, dan router 2 akan meneruskan paket ke switch D, dan switch D akan mengirimkan paket ke tujuan, yaitu di PC D1. Lalu sebaliknya, PC D1 akan memberikan surat ke pengirim tersebut ke B1 lewat switch D, lalu dikirimkan ke router 2. Router 2 akan mengirimkan kembali ke router 3 atau router inti, dan router 3 akan mengirimkan kembali ke router 1. Router 1 akan mengirimkan ke switch A, switch A akan meneruskan ke switch B, dan switch B akan mengirimkan kembali ke pengirim, yaitu di PC B1. Hasil dari simulasi tadi, komunikasi sukses dari aplikasi ke fisiknya tanpa terjadi kendala. Kesimpulannya, proyek jaringan yang kami buat sudah berhasil dengan baik. Semua perhitungan pembagian alamat IP atau VLSM yang kami lakukan di awal terbukti benar saat diterapkan ke dalam simulasi, sehingga komunikasi antara komputer klien dan server bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Melalui pengecekan log dan alur data di setiap perangkat, kami bisa memastikan bahwa paket data terkirim dengan tepat ke tujuan, yang membuktikan bahwa seluruh rancangan jaringan ini sudah bekerja sesuai rencana dan siap digunakan. Mungkin sekian dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami minta maaf, mohon maaf. Mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.